Halo Sobat Eksis, apa kabar? Dengan Karian di sini. Kali ini kakak bakal bahas soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan UTBK. Oke, langsung aja ke soal nomor satu. Soal nomor satu di sini kita harus mencari nilai dari 999% dari 0,132, 132 dan seterusnya. Oke, ini adalah desimal berulang. Nah, caranya adalah kita harus ngubah ini menjadi bentuk pecahan supaya mempermudah perhitungan. Nah, konsep yang harus kalian paham adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bilangan desimalnya 0,777 dan seterusnya, ini adalah satu angka yang berulang ya, 7 aja nih. 7, 7, 7 dan seterusnya. Berarti kalau kita ubah ke bentuk pecahan, dia menjadi 7/9. Oke. Nah, kalau misalkan yang berulangnya dua angka nih, 32, 32, 32 dan seterusnya, maka kalau kita ubah ke bentuk pecahan, maka jadi 32/99. Begitu juga kalau misalkan tiga angka yang berulang. Tiga angka nih, 132, 132, 132 dan seterusnya. Berarti kalau kita ubah ke bentuk pecahan, 999-nya ini ada 3 nih, oke? Dia ada 3. Maka untuk menjawab soal ini, kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Oke? 999%, 999% dari ya, berarti dikali 0,132, 132 dan seterusnya gitu. Oke? Ini akan sama dengan 999/100, karena persen ya, persen itu artinya per 100 ya, dikali sama ini. Nah, ini tadi udah kita bahas ya, dia bisa kita ubah menjadi 132/999. Nah, di sini 999 ini habis nih. Oke, sisanya adalah 132/100. Berarti jawabannya adalah 1,32. Oke, jadi jawabannya adalah si C gitu. Oke. Next ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini tipe di mana kita harus mencari pernyataan yang benar. Nah, di sini katanya manakah dari bilangan berikut yang merupakan penjumlahan 3 bilangan asli berurut. Nah, kebanyakan orang tuh manual ya. Jadi 28.365 itu kita bagi 3. Oke, habis apa enggak? Oke, ternyata kalau bilangan habis bagi 3 itu ada ciri-cirinya teman-teman. Ciri-cirinya adalah jumlah angka pada bilangan tersebut habis dibagi 3. Oke, kita cek nih pernyataan pertama. Oke, pernyataan pertama ini kan kalau kita jumlah nih angka-angkanya, dia ada 2 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 5. Oke. Nah, berapa nih? 2 tambah 8, 10, ya kan? 10 tambah 3, 13, 13 tambah 6, 19, 19 tambah 5, 24. Nah, 24 itu kan habis dibagi sama 3, ya kan? Berarti ini termasuk yang habis dibagi 3. Oke. Lanjut. Sekarang kita cek yang kedua. 3 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 9. Berapa nih? 10, ya kan? 3 tambah 10, 13, 14, 23. Nah, 23 itu tidak habis dibagi 3, maka ini bukan. Oke, nah, sampai sini udah cukup teman-teman. Kenapa? Nah, di sini kan pilihan atau pernyataan 1 tuh benar. Ya kan? Pernyataan 2 salah. Ya udah, otomatis jawabannya adalah kan A nggak mungkin kan? Karena 2 ini bukan, ya kan? Nah, si C juga bukan, karena 2 salah kan? Ya kan? Nah, artinya pilihan tinggal si B aja gitu. Jadi cukup aja kita nyoba pernyataan 1 sama pernyataan 2. Nggak usah keterusan gitu ya, buang-buang waktu. Oke? Next ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini tipe yang ketiga. Jadi di pengetahuan kuantitatif tuh di UTBK tahun 2019 itu ada 4 tipe. Tipe pertama tadi pilihan ganda seperti biasa ya. Pilihan kedua itu tadi tipe kedua itu adalah pernyataan. Tipe ketiga kita membandingkan antara P dan Q. Oke? Nah, di sini soalnya dengan materinya adalah peluang. Jadi materinya adalah peluang. Di sini katanya tersedia 8 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Oke? Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Nah, di sini P-nya itu katanya banyak susunan 2 orang duduk pada kursi yang disediakan. Oke, Q-nya udah diketahui 56 nih, Q-nya 56. Nah, sekarang tinggal kita cari P-nya. Nah, P-nya itu adalah kan susunan 2 orang nih. Artinya kalau misalkan orang pertama nih, anggap aja ada orang pertama. Orang pertama. Nah, dia itu punya 8 pilihan kursi di awalnya kan? Dia punya 8
pilihan kursi. Nah, di orang kedua, karena 2 orang ya, orang kedua itu artinya dia nggak boleh milih kursi yang udah didudukin orang pertama, ya nggak sih? Ya nggak? Berarti ya ini tinggal 7. Udah tinggal dikali aja pakai aturan perkalian kan. 8 kali 7 berapa? 56. Berarti P-nya itu 56, ini nilai P ya. P-nya itu 56, Q-nya juga 56. Berarti jawabannya sama kan? P sama dengan Q, berarti jawabannya C gitu. Oke? Langsung ke soal nomor 4, yaitu tipe keempat juga, yaitu tipe kecukupan data. Nah, di sini kita harus menjawab soal yang diminta itu dengan cara mengecek ya, apakah pernyataan satu aja itu cukup untuk menjawab soal ini. Jadi yang tanya adalah peluang terambilnya bola berwarna merah. Oke, nah sekarang kita cek nih, kalau misalkan pernyataan satu aja cukup nggak buat ngejawab soal ini. Nah, katanya kan di sini katanya bola-bolanya itu ada 3 warna. Nah, di sini pernyataan pertama itu kita punya kalau perbandingan antara bola merah, ya kan, terus bola biru, terus bola kuning, itu sama dengan 5:4:3. Oke, nah karena dia perbandingan ya, maka dia punya faktor pengali yang sama. Oke, anggap aja si merahnya itu adalah 5x, si birunya itu adalah 4x, terus si kuningnya adalah 3x. Nah, yang ditanya itu adalah peluang terambilnya bola berwarna merah. Oke, nah peluang itu kan apa peluang? Peluang itu adalah total banyak kemungkinan dibagi sama total kemungkinan atau ruang sampel ya. Ruang sampel. Nah, yang diminta itu adalah warna merah. Nah, warna merah kan ada 5 kan? Ada 5x kan? Berarti ini ya 5x. Ruang sampel itu adalah keseluruhan. Artinya 5x tambah 4x tambah 3x. 5x tambah 4x tambah 3x. Oke, berapa nih jadinya? 5/12x, ya kan? Artinya x-nya habis, tinggal 5/12. Berarti peluangnya ketemu teman-teman. Jadi pernyataan satu aja cukup buat menjawab soal ini. Gitu. Oke? Nah, gimana kalau sekarang pernyataan 2 aja? Jadi jawabannya jangan langsung A. Tapi kita cek juga kalau pernyataan 2 aja yang diketahui. Nah, pernyataan 2 itu bilang total bola dalam kotak itu ada 24. Berarti ruang sampelnya ada 24 ya. Ruang sampelnya ada 24. Oke, kayak gitu. Nah, terus jumlah bola selain merah ada 14. Ya, berarti merahnya ketahuan dong. Kan seluruhnya 24. Jumlah selain merah 14. Berarti yang merahnya 24 dikurang 14, yaitu 10. Oke. Artinya peluangnya juga bisa diketahui. Peluangnya adalah jumlah bola merah 10 per total 24. Atau 5/12. Jadi pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab soal ini. Maka jawaban yang benar adalah yang D, yaitu pernyataan satu aja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Oke? Nah, sampai sini aja ya teman-teman ya. Jadi ditunggu aja video-video berikutnya. Thank you.